Selamat datang di kuliah pengoperasian dan pemeliharaan bangunan air. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi dan pemeliharaan irigasi. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai manajemen dari pengoperasian dan pemeliharaan suatu aset pengairan. Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai pengoperasian dan pemeliharaan dari bangunan air di khususnya irigasi. Berikut ini merupakan lingkup operasi dan pemeliharaan irigasi, beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, serta pasal-pasal lainnya yang meliputi operasi dan pemeliharaan irigasi. Jadi kalian bisa silakan cari sendiri untuk mempelajari lebih dalam lagi. Tapi ini merupakan dasar-dasar yang nantinya akan dibahas lebih lanjut di perkuliahan ini. Jadi operasi dan pemeliharaan irigasi mencakup operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi atau jaringan irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Operasi dan pemeliharaan irigasi bukan hanya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi saja, namun juga mencakup air irigasi, aspek manajemennya, kelembagaannya, dan sumber daya manusianya. Lalu, operasi dan pemeliharaan irigasi ini merupakan bagian dari pengelolaan jaringan irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan sistem irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi ini bertujuan agar terjadinya suatu keberlanjutan dari sistem irigasi. Dan pengelolaan sistem irigasi ini mencakup pengelolaan air irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, dan pengelolaan aset irigasi. Ini merupakan lingkup dari operasi dan pemeliharaan irigasi, bab yang akan kita pelajari hari ini dan beberapa minggu yang akan datang. Jadi materi ini tidak akan habis dalam satu pertemuan, jadi akan terbagi menjadi beberapa pertemuan, kurang lebih 3-4 pertemuan. Kita akan membahas mengenai pengoperasian dan pemeliharaan irigasi. Pengertian dari operasi dan pemeliharaan irigasi. Jadi operasi jaringan irigasi ini mencakup pengaturan air irigasi dan pembuangannya, yang meliputi kegiatan buka tutup pintu bangunan irigasi, penyusunan rencana tata tanam, penyusunan sistem golongan, penyusunan rencana pembagian air, pelaksanaan kalibrasi pintu atau bangunan, pengumpulan data, pemantauan, dan evaluasi. Jadi tidak hanya bangunan airnya saja, bangunan irigasinya saja, tapi meliputi evaluasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan irigasi. Pengertian dari operasi dan pemeliharaan irigasi. Jadi pembuangan air irigasi yang disebut drainase ini merupakan pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu. Lalu untuk penggunaan air irigasi, yang dimaksud dengan hal ini adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan. Lalu pengaturan air irigasi ini merupakan kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi. Pembagian air irigasi merupakan kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder. Serta yang terakhir, pemberian air irigasi. Jadi setelah dibagi airnya lalu diberikan, ini merupakan kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak-petak tersier. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Dan tipe-tipe air di irigasi itu ada banyak macamnya ya. Jadi ada air yang dibuang, ada air yang digunakan, lalu sebelum diberikan ke petak tersiernya itu perlu dibagi terlebih dahulu, lalu diatur air yang lewat melalui suatu saluran,
dan sebagainya. Jadi ini mungkin erat kaitannya dengan mata kuliah irigasi yang sudah kalian ambil atau yang sedang kalian ambil. Jadi dari air yang lewat itu nantinya perlu dibagi lagi. Jika salurannya bercabang, maka butuh bangunan bagi, lalu disadap ke petak-petak tersier yang membutuhkan air irigasi. Selain itu, ada juga pemeliharaan jaringan irigasi. Ini merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Dan yang terakhir yang dimaksud dengan jaringan irigasi itu adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Nah, poin-poin tersebut yang sudah saya sebutkan sebelumnya dan yang ada di presentasi ini merupakan pengertian dari istilah-istilah yang akan sering muncul di pembahasan operasi dan pemeliharaan irigasi ini. Nah, mengenai wewenang, hak, dan tanggung jawab dari pihak-pihak terkait mengenai pengoperasian dan pemeliharaan irigasi ini, yang pertama, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder. Lalu tidak menutup kemungkinan P3A berperan serta dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. P3A ini persatuan petani ya. Lalu pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air. Jadi perkumpulan petani pemakai air ini P3A. Jadi masyarakat petani pemakai air ini sangat erat tanggung jawab dan haknya terhadap pengoperasian dan pemeliharaan sistem dari suatu lahan irigasi. Nah, skema dari pengoperasian dan pemeliharaan irigasi sendiri terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu pengembangan, yang kedua itu pengelolaan. Jadi dari segi pengembangannya ini terbagi menjadi dua lagi, pengembangan dengan pembangunan baru serta pengembangan dengan meningkatkan. Jadi meningkatkan yang sudah ada atau membangun yang baru yang belum ada. Lalu mengenai pengelolaan terbagi menjadi dua. Yang pertama operasi dan pemeliharaan, yang kedua adalah rehabilitasi. Gitu. Jadi rehabilitasi ini biasanya lebih dari pemeliharaan ya. Jadi ketika sudah dipelihara tapi ternyata dia sudah semakin memburuk tidak bisa dipelihara lagi, maka perlu dilakukan rehabilitasi seperti itu. Kita akan bahas setiap bagiannya. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai pemeliharaan irigasi. Jadi yang dimaksud pemeliharaan ini merupakan usaha-usaha untuk mempertahankan fungsi dan daya guna suatu jaringan irigasi, sehingga pelaksanaan operasionalnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pemeliharaan yang buruk ini akan mengurangi umur jaringan irigasi, mengurangi efisiensi jaringan, dan menyebabkan rehabilitasi besar-besaran. Jadi, ketika pemeliharaannya tidak dilakukan secara rutin, gitu ya, nantinya jaringan irigasi ini bisa rusak, sehingga tidak bisa dipelihara lagi, gitu ya, karena sudah rusak, maka perlu direhabilitasi besar-besaran. Landasan hukumnya merupakan Peraturan Menteri PU Nomor 32 PRT M 2007 tentang pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Nah, jenis-jenis pemeliharaan irigasi ini ada banyak macamnya ya. Jadi yang pertama pengamanan, yang kedua pemeliharaan rutin, yang ketiga pemeliharaan berkala. Jadi kalau rutin ini lebih sering daripada yang berkala. Lalu yang terakhir adalah perbaikan darurat. Jadi ketika sudah berat ya, permasalahan tidak bisa dipelihara lagi, maka harus diperbaiki. Nah, ini yang pengamanan dan pencegahan. Jadi ada beberapa indikator dan ada beberapa solusi dari pengamanan dan pencegahan. Yang pertama, jika tidak ada yang mandi di sekitar bangunan atau lokasi yang berbahaya. Contohnya di sini adalah track rash, itu lokasi yang berbahaya karena di situ adalah tempat saringan sampah ya. Jadi track rash ini adalah suatu semacam kisi-kisi gitu, di mana ketika air mengalir melalui trash rack ini, air yang mengalir setelah trash rack itu sudah bersih. Jadi sampahnya itu nyangkut semua di sebelum trash rack. Nah, supaya ini tercapai, maka butuh pengaman dan pencegahan. Yang pertama, dari segi pengamanan itu melarang. Jadi, warga dilarang untuk mandi di sekitar bangunan atau lokasi-lokasi yang dekat dengan trash rack. Nah, ketika larangan ini sudah disampaikan, tapi tetap dilanggar, misalnya sudah dilarang tapi tetap bersikeras mandi di sekitar bangunan. Nah, di sekitar bangunan itu bisa dibuat papan larangan sebagai pencegahan, gitu ya. Jadi dari segi pengamanan itu adanya larangan, dari segi pencegahan itu adanya papan larangan di lokasi daerah-daerah yang sekiranya berbahaya jika dijadikan tempat mandi. Lalu yang kedua, tidak ada kegiatan yang dapat merusak tanggul saluran. Jadi kalau ini ada saluran, tanggul itu adalah bagian samping-samping dari saluran tersebut. Gitu ya. Jadi untuk pengamanannya adanya larangan, jadi melarang melakukan kegiatan di sekitar tanggul yang bisa mengganggu atau merusak tanggul saluran. Biasanya orang-orang kalau mancing gitu kan di pinggir saluran gitu ya. Tapi salurannya saluran besar, contohnya seperti sungai. Lalu untuk pencegahan adanya sosialisasi dari larangan tersebut gitu ya. Jadi ketika sudah diberi larangan dan diberi sosialisasi, diharapkan tidak ada lagi yang melakukan kegiatan yang dapat merusak tanggul saluran. Lalu pembatasan kendaraan yang masuk tanggul atau jalan inspeksi. Jadi kalau ada suatu saluran, saluran ini punya tanggul, gitu ya. Jadi tanggul itu dinding-dinding yang menahan saluran tersebut. Nah di samping-samping kanan kiri saluran tersebut itu biasanya ada jalan inspeksi. Jalan inspeksi ini lebarnya tergantung dari fungsinya ya. Jadi kalau kalian masih ingat ketika kalian merencanakan saluran drainase kalian, di situ kalian juga bisa merencanakan lebar jalan inspeksi kalian. Apakah akan dilalui motor atau mobil atau hanya cukup dilalui manusia berjalan saja. Gitu. Nah, ketika tanggul atau jalan inspeksi ini bisa dilalui kendaraan, maka perlu adanya pembatasan kendaraan yang bisa masuk. Nah, maksudnya di sini adalah jangan sampai jalan inspeksi atau yang tanggul yang tidak bisa dilalui motor atau mobil itu dilalui motor atau mobil gitu ya. Jadi karena lebarnya itu berbeda gitu 3 sampai 5 meter. Kalau memang lebarnya itu cukup tapi memang ketika lebarnya cukup padahal dia tidak diperbolehkan dilalui kendaraan, maka perlu adanya pelarangan. Jadi ketika sudah dilarang, itu sebagai faktor pengamanan, untuk faktor pencegahannya dibuat pintu portal. Jadi dengan adanya portal itu otomatis kendaraan tidak bisa seenaknya masuk ke jalan inspeksi tersebut. Seperti itu. Jarang ya biasanya dilalui mobil gitu. Motor juga, kalau motor memang harus lebih besar. Biasanya ya hanya dilewati manusia saja, biasanya orang yang bertugas untuk memantau saluran tersebut.
Nah, jenis pengamanan dari jaringan irigasi ini bisa dilakukan melalui dua tindakan, tindakan pencegahan dan tindakan pengamanan. Jadi kalau tindakan pencegahan ini yang pertama melarang mengambil batu atau pasir pada lokasi bangunan, lalu memandikan hewan dengan memasang papan nama, gitu ya. Jadi misalkan untuk mencegah adanya yang memandikan hewan di saluran itu bisa diberi papan nama kira-kira hewan apa saja yang boleh dimandikan di situ atau enggak. Jika memang tidak boleh memandikan hewan sama sekali bisa ditulis juga di papan tersebut. Yang ketiga menetapkan garis sempadan sungai. Lalu tindakan pengamanannya yang pertama membuat bangunan pengaman pada tempat-tempat tertentu serta menyediakan tempat mandi hewan. Tuh. Jenis pemeliharaan rutin. Jadi tadi sudah ada tindakan pencegahan, lalu ada tindakan pemeliharaan. Jadi ada pemeliharaan rutin, berkala, lalu nantinya ada perbaikan gitu ya. Nah, untuk pemeliharaan rutin ini hal-hal yang bisa dilakukan diantaranya membabat rumput pada tanggul dan tebing saluran. Jadi sebaiknya memang tebing saluran ini bebas dari rumput karena dengan adanya rumput nanti aliran itu akan terpengaruh menjadi melambat gitu ya dengan adanya rumput itu. Lalu untuk di tanggul dan di tebing ini perlu dibabat rumputnya dengan sependek mungkin gitu ya. Jadi nantinya pemeliharaan rutin ini dilakukan ketika memang rumputnya sudah mulai panjang lagi, sudah mulai tinggi lagi. Yang kedua menutup lubang-lubang ketam atau ketam ini saya kurang tahu bacanya yang benar gimana, tapi lubang-lubang ketam ini adalah lubang-lubang yang digali oleh hewan seperti kepiting kecil gitu ya, kalau bahasa Jawanya itu yuyu. Nah, lubang-lubang ini perlu ditutup karena nantinya ketika lubang ini tidak ditutup dan air dibiarkan mengalir gitu ya, bisa saja tanah-tanahnya ikut tererosi gitu, tanah-tanah dari lubang-lubang ini. Jadi sebaiknya memang ditutup dengan adanya pemeliharaan rutin ini. Yang ketiga, menguruk bagian-bagian rendah dan meratakan tanggul. Jadi ketika tanggul tersebut cenderung bergelombang atau tidak rata, sebaiknya diratakan dengan diuruk. Lalu yang keempat, memulihkan lebar tanggul yang menyempit. Nah, ini bisa terjadi bisa saja ketika terjadi sedimentasi gitu ya, atau memang terjadi pergerakan tanah gitu. Maka si lebar tanggul ini yang awalnya tanggulnya selebar 2 meter gitu, tiba-tiba bisa menyempit menjadi 1,8 misalnya. Nah, itu bisa dipulihkan sesuai dengan lebar semula gitu, supaya airnya yang ditampung oleh saluran tersebut bisa sesuai dengan yang seharusnya. Menutup bocoran-bocoran pada tanggul ini bisa dilakukan dengan melapisi bagian tanggul atau tebingnya. Contohnya misalnya dengan batu pasang atau digunakan plesteran. Lalu membersihkan semak atau tanaman liar dan pohon yang akarnya dapat merusak tanggul. Ini kurang lebih mirip dengan yang poin pertama ya. Jadi diusahakan tanggul ini bebas dari daun-daun, semak, rumput gitu ya, dan pohon yang akarnya dapat merusak tanggul tersebut. Jika tinggi semak dan pohon-pohon kecil dirapikan, maka tinggi pohon atau semak tidak boleh lebih dari 20 cm. Jadi batasnya 20 cm, ketika dia sudah lebih dari 20 cm, itu berarti sudah waktunya dilakukan pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin juga dapat dilakukan melalui proses perawatan. Jadi yang pertama memberi minyak pelumas pada pintu, ini yang dimaksud adalah pintu air. Jadi dengan diberikannya minyak pelumas pada pintu ini, pintunya nanti akan lebih mudah untuk dibuka tutup gitu. Lalu membersihkan saluran, ini cenderung mirip dengan poin tadi, membersihkan saluran dari rumput, membersihkan saluran dari akar-akar tanaman atau pohon yang bisa mengganggu,
Membuang endapan lumpur ini lebih ke proses normalisasi ya. Jadi jika ada lumpur atau sedimen yang mengendap di saluran tersebut gitu, baiknya dibuang supaya kapasitas saluran tersebut bisa kembali seperti yang seharusnya. Yang keempat, memelihara tanaman lindung. Perbaikan ringan juga merupakan salah satu aspek pemeliharaan rutin. Ini contohnya menutup lubang-lubang bocoran, perbaikan kecil pada saluran, misalnya plesteran atau batu pasang yang lepas. Nah, selain pemeliharaan rutin, ada juga pemeliharaan berkala. Ini frekuensinya tidak sering pemeliharaan rutin ya. Jadi pemeliharaan berkala ini merupakan kegiatan untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan tanpa ada bagian konstruksi yang dirubah atau diganti yang dilakukan secara berkala. Jadi ada range waktunya, merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan dilakukan secara periodik, terbagi atas perawatan, perbaikan, dan pergantian. Jadi ini memang tidak serutin pemeliharaan rutin ya. Jadi kalau pemeliharaan rutin itu misalnya bisa sebulan sekali gitu. Pemeliharaan berkala ini mungkin bisa dibilang setahun sekali gitu contohnya ya misalnya. Di sini perawatan, contohnya pengecatan pintu. Jadi kalau pintu air itu kalian sering lihat warnanya biasanya biru ya. Nah, ketika warna ini sudah usang gitu, seiring berjalannya waktu pasti akan berubah ya warnanya, mungkin luntur atau mungkin berkarat gitu. Nah, ini perlu dilakukan adanya perawatan dengan pengecatan pintu tersebut gitu. Nah, otomatis pengecatan ini tidak akan terlalu sering dilakukan ya. Jadi pastinya tidak akan sesering pemeliharaan rutin, tidak akan sesering kita memotong rumput gitu kan, ngecat pintu ini. Seperti itu, jadi contoh perbedaan antara pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin. Yang kedua, perbaikan. Ini contohnya untuk pintu-pintu bangunan yang masih bisa diperbaiki, tapi belum perlu diganti gitu ya. Jadi kerusakannya mungkin masih belum parah, jadi diperbaiki. Mungkin saja pintu-pintu ini punya putaran pintu gitu ya, stang ulir, itu mungkin perlu diperbaiki atau diberi pelumas gitu ya. Itu merupakan aspek perbaikan. Lalu yang terakhir, ketika sudah tidak bisa diperbaiki, itu perlu diganti, maka perlu adanya pergantian. Nah, contohnya di sini adalah pergantian pintu. Ini mungkin pintu yang memang sudah tidak bisa diperbaiki, jadi memang sudah rusak parah gitu ya, jadi bisa diganti saja. Perencanaan pemeliharaan berkala ini dilakukan oleh Dinas Pengairan bersama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air, PPPA tadi, sehingga Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat melakukan kontribusi pemeliharaan berkala. Pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan kontribusi Perkumpulan Petani Pemakai Air dilakukan usulan perbaikan oleh Dinas Pengairan. Jadi apa yang masih bisa dilakukan petani, ya dilakukan petani. Kalau memang sudah tidak bisa dilakukan oleh petani, maka itu ranah kerjanya Dinas Pengairan gitu ya. Jadi misalkan petani masih bisa ngecat pintunya, ya udah berarti petani yang melakukannya. Kalau misalkan petani tidak bisa nih mengganti pintunya sendiri gitu, maka itu adalah tugas dari Dinas Pengairan. Jadi contohnya di sini ada flowchart-nya, berdasarkan hasil penelusuran bersama dan kesepakatan pemeliharaan bersama, dengan pertimbangan kontribusi petani dan juga usulan dari pemerintah berkala, Dinas Pengairan, usulan pemeliharaan berkala dari Dinas Pengairan, maka dilaksanakanlah pemeliharaan berkala. Jadi bisa dari kontribusi petani yang melaksanakan, bisa juga dari Dinas Pengairan yang melaksanakan. Yang ketiga, perbaikan darurat. Jadi ini yang tidak direncanakan ya biasanya. Jadi kalau berkala itu frekuensinya lebih jarang dibandingkan dengan rutin.
Nah, kalau darurat ini biasanya perbaikannya dilakukan tiba-tiba gitu ya. Perbaikan darurat merupakan perbaikan guna mengembalikan fungsi dan kondisi jaringan irigasi. Biasanya kerusakan saluran dan bangunan ini terjadi akibat bencana alam dan kelalaian manusia gitu. Jadi merupakan kejadian luar biasa gitu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Jadi kalau pintu berkarat itu kan kita tahu ya kira-kira berapa tahun kemudian pintunya nanti akan berkarat gitu. Sedangkan kalau bencana alam atau manusia itu melakukan kesalahan itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi makanya dinamakan perbaikan darurat. Bencana alam ini merupakan semua penyebab kerusakan yang berada di luar kemampuan manusia. Contohnya gempa bumi, angin topan, hujan lebat, banjir, yang hingga menyebabkan tanggul atau salurannya ambrol gitu ya, atau kebobolan. Gitu. Selain bencana alam, ada juga perbaikan darurat yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Misalnya ada petugas yang sebenarnya menutup pintu, ternyata pintunya itu macet, jadi belum ketutup, sehingga airnya berlebihan masuk ke dalam jaringan. Maka ini perlu dilakukan perbaikan darurat terhadap pintu yang macet tersebut. Setelah diusut, ternyata pintu tersebut tidak pernah diberikan minyak pelumas, sehingga sukar ditutup atau dioperasikan. Maka perbaikan darurat ini perlu dilakukan saat itu juga, karena sifatnya darurat ya. Jadi harusnya ini jaringannya tidak kemasukan air yang berlebih gitu ya, maka perlu diperbaiki secara darurat gitu ya, supaya air yang berlebihan tidak masuk ke dalam jaringan tersebut. Nah, untuk tata cara pemeliharaannya sendiri, yang pertama dilakukan inventarisasi. Jadi ini untuk mendapatkan data jumlah dan dimensi, serta jenis kondisi dan fungsi, dan data ketersediaan airnya. Lalu setelah melakukan pengumpulan data atau inventarisasi data, dilakukan perencanaan dengan membuat rencana prioritas dan persajian tugas antara petani dan pemerintah. Informasi ini diperoleh dari yang pertama inspeksi rutin, yang kedua penelusuran jaringan untuk mengetahui tingkat kerusakannya, serta mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kerusakannya berdasarkan persentase kerusakannya. Jadi misalkan kerusakan ini baru kurang dari 10%, berarti butuh pemeliharaan rutin saja. Lalu ketika sudah sedikit agak parah, butuh pemeliharaan berkala. Lebih parah lagi, butuh perbaikan. Dan yang terakhir, butuh perbaikan besar atau pergantian. Gitu. Setelah itu dilakukan pengukuran dan detail atau desain melalui yang pertama survei dulu, survei dan pengukuran, di survei lapangan, bisa memakai roll meter, alat water pass dan theodolit di lapangan. Selain itu, untuk membuat detail desainnya dilakukan melalui penggambaran, spesifikasi, dan bill of quantity. Lalu setelah itu dilakukan pembagian paket pekerjaan, bisa dilakukan secara swakelola. Ini secara mandiri ya, jadi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan, dan penanggulangan ini bisa dilakukan secara mandiri. Sedangkan untuk perbaikan yang berat dan pergantian ini perlu dilakukan paket pekerjaannya sesuai dengan kontrak atau kontraktual. Pelaksanaannya yang pertama proses persiapannya, jadi sosialisasi terlebih dahulu terhadap petani, pekerjaan apa saja yang akan dilakukan, kegiatannya apa saja, waktunya kapan, berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan, bahan yang dibutuhkan, serta peralatan yang dibutuhkan. Karena nantinya petani ini akan turut serta terhadap proses pemeliharaan tersebut ya. Masa pelaksanaannya mengikuti spesifikasi teknis, tidak mengganggu pembagian air, jadwalnya menyesuaikan, lalu informasi ini disampaikan kepada perkumpulan petani pemakai air, sekaligus dilakukan juga bimbingan, dan disampaikan juga informasi rencana pengeringannya. Jadi dengan adanya pengeringan ini, maka si
daerah irigasinya itu sementara tidak bisa ditanami ya, jadi karena dilakukan pemeliharaan terhadap salurannya. Lalu di sini ada pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air. Jadi tadi sempat disinggung di awal bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu ya, itu turut serta dalam menjalankan pemeliharaan dari irigasi ini. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, berikut ini adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab dari pengelolaan sumber daya air. Yang pertama, pemerintah pusat. Di sini pemerintah pusat mengelola sumber daya air yang terletak pada wilayah sungai, lintas provinsi, lintas negara, dan strategis nasional. Jadi untuk sungai-sungai yang melintasi dua provinsi berbeda itu yang menjadi tanggung jawab itu adalah yang memiliki tanggung jawab itu adalah pemerintah pusat. Lalu untuk pemerintah provinsi ini mengelola sumber daya air yang terletak pada wilayah sungai yang melintasi kabupaten atau kota. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten atau kota ini mengelola sumber daya air yang terletak pada wilayah sungai di dalam kabupaten atau kota tersebut. Seperti itu. Jadi sebagian wewenang pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika sungainya itu memang kecil, wilayah sungai kecil itu berarti menjadi tanggung jawab atau wewenang dari pemerintah kabupaten atau kota tersebut. Sedangkan ketika sungainya itu besar, yang melintasi provinsi, itu berarti menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Nah, ini adalah kinerja pelayanan jaringan irigasi. Jadi untuk sebuah jaringan irigasi itu umurnya bisa panjang, bisa pendek, gitu ya. Jadi dari tingkat pelayanannya juga, jadi semakin panjang umurnya, maka tingkat pelayanannya juga semakin rendah. Makanya perlu dilakukan rehabilitasi atau peningkatan dari pelayanan gitu ya. Jadi tidak bisa dibiarkan saja. Misalkan ketika di sini ada pembangunan baru, tingkat pelayanan masih tinggi, umur jaringan irigasinya masih baru gitu ya. Seiring berjalannya waktu, umurnya bergerak ke kanan, tingkat pelayanannya akan menurun gitu. Jadi ini merupakan contoh yang kurang baik ya, karena dia termasuk umur jaringan irigasinya pendek. Lain halnya dengan garis yang kedua, ini contoh yang baik, operasi dan pemeliharaannya. Jadi ketika operasional dan pemeliharaan dari suatu jaringan irigasi itu baik, maka umur jaringan irigasi itu akan panjang. Jadi di sini perbedaannya ketika operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi kurang baik dan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi yang baik. Nah, di sini dilakukan perbaikan atau rehabilitasi sehingga nantinya umur pelayanannya itu bertambah, tapi tingkat pelayanannya kembali ke awal gitu ya. Jadi di sini dilakukan rehabilitasi. Jadi ketika sudah menurun, ketika umur jaringan irigasinya sudah hampir mencapai akhir gitu ya, tingkat pelayanannya cukup menurun begitu banyak. Lalu begitu menurun sampai dengan setengah dari tingkat pelayanan seharusnya, dilakukan rehabilitasi. Nah, ketika dilakukan rehabilitasi ini, tingkat pelayanannya bisa kembali naik lagi dengan adanya rehabilitasi. Lalu kurvanya kembali lagi seperti sedia kala sebelumnya. Nah, lain halnya dengan ketika diadakan peningkatan. Contohnya di sini misalnya dilakukan perbaikan dan peningkatan gitu ya. Jadi kalau dilakukan peningkatan, maka otomatis tingkat pelayanannya juga akan meningkat, tidak akan sama segaris dengan sebelumnya gitu. Contohnya di sini dilakukan peningkatan,
Misalnya dari jaringan irigasi tersebut dilakukan peningkatan dengan adanya jaringan irigasi yang baru gitu misalnya. Jadi dibuat cabang yang baru, otomatis tingkat pelayanannya akan meningkat. Nah, dengan adanya peningkatan ini, maka kurvanya juga akan berubah ya. Jadi tingkat pelayanannya akan semakin tinggi, maka umur pelayanannya pun akan semakin panjang, umur jaringan irigasinya. Dengan catatan harus memiliki operasional dan pemeliharaan yang baik. Seperti itu. Nah, untuk materi operasi dan pemeliharaan irigasi di pertemuan kali ini cukup segini dulu. Jadi ini merupakan akhir dari bagian 1. Kita akan melanjutkan ke bagian 2 di pertemuan selanjutnya. Nanti akan dilangsungkan secara sinkronus ya melalui Zoom meeting. Itu saya lihat di jadwal saya untuk minggu depan saya bisa melakukan kuliah seperti biasa di jam 15.30 di hari Kamis. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalian harus mengisi mini quiz seperti minggu lalu sebagai bukti presensi atau kehadiran kalian di kuliah hari ini. Akhir kata, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.